Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agung Faisal dari kelas Biologi 2 dengan NIM 0704 20 20 75. Kali ini saya akan memberikan materi yang berjudul mengenal coronavirus atau virus COVID-19 dan tips menghadapi tatanan baru bagi mahasiswa. Yang pertama itu ada daftar isi, yaitu apa itu virus, asal penyebaran virus corona COVID-19, bagaimana struktur virus corona COVID-19, kalau terinfeksi gejalanya bagaimana penyebarannya, virus ini bisa bertahan berapa lama, kenapa orang-orang banyak yang heboh, tindakan pencegahan, serta protokol kesehatan. Selanjutnya ada virus. Apa itu virus? Virus adalah senyawa asam nukleat yang terdiri dari komponen DNA atau deoksinukleosid atau RNA ribonukleasid. Virus bukan termasuk makhluk hidup karena komponennya hanya berupa asam nukleat dan protein pendukung. Virus bukan makhluk hidup, oleh karenanya hidupnya sangat tergantung pada makhluk hidup baik hewan maupun tanaman, sehingga sering disebut obligat parasit dari makhluk hidup sebagai inang. Virus ini mengambil semua kendali untuk pembentukan struktur tubuhnya secara utuh untuk dapat menginfeksi dan terkadang menyebabkan kematian sel inang. Selanjutnya itu asal penyebaran virus corona COVID-19. Pada bulan Desember 2019 terjadi penyakit pneumonia yang menyerang sistem pernapasan penduduk kota provinsi Hubei di kota Wuhan, Cina. Badan Kesehatan Wuhan, The China Center of Disease Control and Prevention atau CCCD menginformasikan terdapat spesies baru atau novel beta coronavirus atau 2019 nCoV yang sekarang dikenal dengan nama coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Badan Kesehatan Dunia WHO mendeklarasikan sebagai virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret 2020. Pandemi adalah endemi yang dapat menyebabkan kematian secara luas melintasi batasan internasional dalam waktu yang sangat singkat. Pertanggal 19 Juli 2023, pandemi yang disebabkan oleh virus corona berakibat terjadi di hampir 205 negara dengan 16.880.900 kasus kematian dari total 699.864.959 kasus terinfeksi virus ini. Yang ketiga, bagaimana struktur virus corona atau COVID-19. Virus ini termasuk ke dalam famili virus Coronaviridae Ordonidovirales. Corona artinya mahkota dengan struktur berupa protein yang disebut spike pada lapisan luar virus. Virus ini memiliki diameter 65-125 nanometer dan termasuk virus RNA. Virus ini memiliki selubung berupa envelop dan membran glikoprotein. Spike protein atau S protein dari 2019 nCoV dapat menempel pada protein angiotensin converting enzim 2 atau AC2 yang terdapat pada sel epitel manusia. 4. Kalau terdeteksi gejalanya bagaimana? Gejala paling umum yang terjadi pada penderita COVID-19 adalah demam, batuk, sesak napas atau dyspnea, sakit kepala, lemas, dan lelah. Jika Anda orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak dengan orang yang penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Orang yang memiliki gejala ini harus menjalani isolasi mandiri atau ke rumah sakit selama kurang lebih 14 hari. 5. Bagaimana penyebarannya? Virus ini sangat mudah menular dari orang yang satu ke orang yang lain atau human to human transmission. Sebagai catatan tambahan, satu orang yang terinfeksi COVID dapat menularkan rata-rata kepada 2 sampai 4 orang. Virus dapat menginfeksi tubuh melalui permukaan mukosa wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Sesederhana kita menghirup droplet orang yang sedang bersin, batuk, atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi saat berjabat tangan atau menyentuh barang di mana virus ini menempel. Kita mengusap bagian wajah kita yang dapat menjadi tempat masuknya virus ke dalam tubuh. Yang keenam, virus ini bisa bertahan berapa lama? Coronavirus mampu bertahan selama 2-8 jam di aluminium, termasuk gagang pintu, teralis, dan tiang kereta. Selama 5 hari di keramik dan teflon, selama 4 hari di kayu,
selama 2-9 hari di plastik, hati-hati botol minuman dan tumbler. Selanjutnya hingga 4-5 hari di kertas. 7. Kenapa orang-orang pada banyak yang heboh? Karena kita belum sepenuhnya tahu apa saja yang dapat dilakukan oleh si virus. Hingga saat ini virus ini sudah mampu menyebar ke 215 negara dan menyebabkan kurang lebih dari 17 juta kematian. Jumlah kasus di seluruh dunia yang terdeteksi oleh virus pada tanggal 26 Juli 2020 sebanyak 699 juta kasus positif. Adapun jumlah korban yang meninggal hingga kini yaitu 16.803.786 orang dan 550.162.600 orang yang telah dinyatakan sembuh. Negara-negara dengan paparan terbanyak adalah Amerika Serikat dengan jumlah kasus 18.497.789 orang. Brazil menempati urutan kedua setelah Amerika Serikat dengan jumlah terpapar COVID-19 sebanyak 18.228.114. Indonesia menempati urutan ke-28 dunia per tanggal 26 Juli 2023. Hal ini menggambarkan betapa seriusnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Penyebaran virus ini sangat cepat dan tidak dapat terbendung apabila kita tidak menerapkan pola hidup new normal. Bersama kita bisa melawan COVID-19 dengan tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol new normal. 8. Tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini berlaku untuk semua orang yang terdapat di lingkungan kerja seperti kampus dan perkantoran. Tindakan pencegahan dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan tangan sesering mungkin. Secara reguler rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun paling lama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer sebelum mulai bekerja, sebelum makan, sebelum melakukan kerja dan apabila telah berkontak dengan orang lain selama perjalanan atau di tempat kerja setelah dari kamar mandi. Hindari menyentuh mata, mulut, hidung yang merupakan pintu masuknya infeksi virus COVID-19. Kebersihan tangan menggunakan antiseptik atau hand sanitizer. Untuk membersihkan permukaan benda mati dapat menggunakan disinfektan. Semua alat dibersihkan. Semua alat kebersihan ini harus selalu tersedia baik secara pribadi. Menjaga kesehatan saluran pernapasan. Guna menjaga penularan karena droplet yang dikeluarkan oleh sistem pernapasan berupa hidung, sebaiknya selalu menggunakan masker dan menutup mulut pada saat akan bersin. Masker dan tisu harus selalu tersedia. Mahasiswa atau pekerja yang merasa tidak fit atau kesehatan menurun sebaiknya tidak menuju kampus atau tempat kerja. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan yang lebih meluas. Itu ada physical distancing. Yang pertama itu ada upaya penting yang harus dilakukan adalah menghindari kerumunan. Selanjutnya itu lakukan physical distancing atau menjaga jarak sekurang-kurangnya itu 1 meter antar orang yang satu dengan yang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak fisik. Jangan melakukan tindakan seperti memeluk, bersalaman dan berkerumun. Hindari kepadatan orang dalam satu gedung. WHO menyarankan 1 orang dalam setiap 25 meter kuadrat dan satu sama lain berjarak 1-2 meter. Hindari kontak secara langsung dengan lebih disarankan untuk work from home. Selanjutnya itu reguler menjaga kebersihan dan disinfection. Proses menjaga kebersihan dilakukan dengan membersihkan permukaan benda mati seperti meja, kaca, dan lain-lain dengan menggunakan deterjen, sabun, air, disinfektan untuk menghilangkan debu dan mikroba yang menempel pada permukaan. Guna mematikan mikroorganisme yang terdapat pada permukaan, kemudian dilakukan tindakan penggunaan disinfektan. Fokuskan kepada proses pembersihan permukaan bermati pada daerah yang sering disentuh seperti handle pintu, kaca, switch on off area lampu, area kantin, permukaan keyboard, komputer, kamar mandi, dan permukaan benda mati lainnya yang terdapat di lingkungan kampus. Penyemprotan dalam ruangan tidak disarankan karena akan menyebabkan senyawa disinfektan terhirup oleh saluran pernapasan. Penggunaan teknik spray yang baik diaplikasikan di luar ruangan. Jika terdapat orang terinfeksi COVID-19, pekerja atau mahasiswa yang memiliki gejala COVID-19 sebaiknya melakukan isolasi mandiri di rumah atau menghubungi pihak medis terdekat dengan menerapkan protokol kesehatan diri agar tidak menyebabkan penularan pada orang lain. Setiap mahasiswa, dosen, ataupun pekerja di lingkungan kampus harus memonitor suhu dan kesehatan diri secara rutin. SOP jika sakit di tempat kerja harus ditempatkan di ruangan isolasi yang jauh dari tempat umum sebelum dilanjutkan ke pihak rumah sakit terdekat yang diperuntukkan untuk pasien COVID-19. Setiap tenaga medis atau orang yang berkontak dengan suspek harus menggunakan alat pelindung diri atau APD secara lengkap dan hindari kontak langsung dengan pasien terduga. Setiap
permukaan benda yang sudah disentuh oleh terduga pasien COVID-19 harus dilakukan disinfektan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah perkataan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.